Pria ini menyimpan koin di dalam kulit pohon. Lalu ia pura-pura menebang pohon untuk membiarkan koin jatuh. Tiba-tiba, masyarakat desa datang menghampirinya. Apakah koin ini milikmu? Bukan. Mereka sangat heran apakah uang ini jatuh dari pohon. Tapi bagaimana pohon itu bisa menghasilkan uang? Biksu itu berpura-pura berdoa. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah memberkatinya. Mengetahui bahwa tahun ini hutang mengalami kekeringan. Ia tahu kalau masyarakat sedang sengsara. Jadi dia menjatuhkan uang kepada semua orang. Ia mengatakan kalau mereka menebang pohon mereka mendapat uang. Biksu telah menyiapkan keranjangnya dan ada 18 kapak di dalamnya. Dalam sekejap mata mereka mengambil semuanya. Mereka semua pergi memotong kayu bersama. Biksu senang dengan keringanan tugasnya. Tetapi biksu itu mengira kalau ceritanya palsu. Ia berpura-pura lelah dan mengatakan sudah menebang semua pohonnya. Ia merasa lelah karena belum istirahat. Tapi biksu tua ini tidak mau percaya. Di sana aku bertemu dengan penebang kayu. Mereka semua membantuku menebang kayu. Biksu tua ini memberinya hukuman dan menyuruhnya untuk memperbaiki sikapnya. Dia menyatakan kepada dirinya akan menebang kayu dengan tangannya sendiri. Ketika sedang berjalan biksu ini melihat sekelompok orang yang tampil di jalanan. Saat ini Kaisar menyamar sebagai warga sipil untuk berkeliling. Ketika lewat, mereka meliriknya dan menghentikannya. Ia mengatakan jika sudah menonton pertunjukan mereka harus dibayar. Kaisar hanya bisa terdiam dan memperingati mereka. Tapi sebaliknya mereka malah memarahinya. Suasana saat ini semakin memanas dan memicu keramaian. Pada waktu yang sama biksu itu lewat dan masuk ke balai keramaian. Dia berencana mendamaikan kedua belah pihak. Dia juga sangat jujur dan mengatakan kalau sudah nonton kamu harus bayar. Lalu menghibur penari. Agar tidak marah, ia memberikan kue untuk meredam amarah. Baunya enak, karena kamu mencium aromanya kamu harus bayar. Omong kosong. Aku tidak sengaja cium aromanya kenapa bayar? Jadi ketika orang lewat, dan tidak sengaja menyaksikanmu tampil. Kenapa mereka harus bayar? Akhirnya biksu ini berhasil membuat mereka malu. Terima kasih. Tenang saja aku hanya menggunakan satu kue untuk menyelesaikan konflik. Kaisar sangat memujimu. Jadi dia mengundangmu makan. Biksu yang tidak tahu identitas Kaisar. Duduk di meja yang sama untuk makan bersamanya. Kaisar penasaran dengan keluarganya. Aku hanya seorang anak kecil. Pintar dan menguntungkan. Kemudian Kaisar menantangnya menebak sebuah kuis. Kain apa yang tidak bisa membuat pakaian? Dan ikan apa yang tidak bisa dimakan? Apa yang tidak pernah mati? Apa jawabannya mudah? Apakah kau menghina kecerdasanku? Sekarang dua orang ini saling berhadapan. Setelah menyelesaikan kuis ia kembali menantangnya. Hewan apa yang paling suka bertanya? Binatang apa? Babi. Kenapa babi? Aku tanya kenapa? Kamu babinya. Biksu mengatainya bodoh sambil memegang hidungnya. Hal itu membuat para penjaga langsung marah. Akan tetapi Kaisar menahan mereka. Ia mengetahui kalau biksu ini sangat menarik. Kemudian Kaisar mengajaknya berteman dengannya. Saat berpisah, Kaisar juga mengatakan jika mereka akan segera bertemu lagi. Untuk mengatasi kekeringan, Kaisar harus berdoa agar hujan turun. Malam itu dia ada di belakang sambil minum teh. Akhirnya keduanya bertemu lagi. Ketika hendak menyapa, tapi dihentikan oleh penjaga. Kaisar mengulurkan tangannya untuk menyuruh mereka mundur. Jadi, ia sedikit terkejut setelah melihat kebijakannya. Hei, kenapa semua penjaga mendengarkanmu? Siapa namamu? Sebetulnya aku adalah Kaisar. Ia sedikit terkejut dan langsung duduk ke tanah. Hidup yang mulia, panjang umur. Maafkan aku karena kemarin aku sudah memanggilmu bodoh. Tapi Kaisar tidak menyalahkannya. Ia tetap memperlakukannya sebagai teman. Kaisar memberitahu keluh kesahnya. Ia menginginkan hujan besar untuk meredakan kekeringan. Pada hari pemujaan, para dewa berdoa agar hujan turun. Melihat burungnya mati, ini pertanda buruk. Hal membuktikan kekeringan pasti akan berlanjut. Saat ini Kaisar hendak pingsan. Masyarakat yang tidak terima datang membawa senjata. Saat ini raja lain telah tiba. Dia memberi perintah untuk menangani warga sipil. Ternyata ia bertujuan untuk memancing kemarahan. Kemudian mengambil kesempatan untuk menggulingkan Kaisar. Tapi biksu ini tidak mau hal buruk menimpa Kaisar. Dia memimpin kelompok orang suci keluar dan berusaha menghentikan pertengkaran ini. Dia berjanji pada rakyat bahwa raja telah menemukan chemistry baru. Besok kalian harus ikut beribadah lagi. Semoga kalian semua tidak menyalahkan Kaisar. Mereka setengah percaya dan setengah ragu. Tapi mereka tetap setuju. Keesokan harinya,
Saat orang-orang sedang menunggu chemistry, biksu telah menyamar menjadi burung kolibri. Terbang di depan setiap raja yang berpikir ini adalah sebuah lelucon. Ia ingin menyeretnya ke kantor polisi tapi ia tidak setuju. Biksu mengatakan bahwa barusan ia terbang untuk berbicara dengan Tuhan. Kalian harus percaya dengan kata-kataku. Selesaikan berbicara mereka melihat biksu terbang ke langit. Mereka semua malah meragukannya. Raja ini pun masih angkuh dengan pendiriannya. Kamu tidak mungkin bisa berbicara dengan Tuhan. Ia memberitahu semua orang akan ada pertanda baik. Untuk membuat mereka percaya ia mengatakan kalau 1 jam kemudian, awan di langit akan menjadi merah. Jika saat itu awan merah tidak muncul, aku yang akan memakai mahkota kaisar. Perselisihan pun dimulai. Lalu ia bilang ke semua orang kalau mau lihat awan merah kamu harus hafal kitab suci. Kemudian ia menempatkan orang-orang ke dalam ruangan. Di sekeliling ruangan itu penuh dengan kain hijau. Kemudian mereka semua duduk dan ikut mengaji. Ketika tepat 1 jam kemudian, keheningan membuat orang keluar untuk melihat. Tentu saja awan putihnya berubah menjadi merah. Ajaib sekali. Semua orang berlutut untuk mengucapkan syukur. Melihat kejadian ini kaisar juga sangat senang. Akan tetapi raja ini saja yang tidak bisa melihat awannya. Ternyata ini adalah sebuah trik yang telah ia pakai. Jika matamu melihat warna hijau terlalu lama, maka, ketika kamu melihat titik matahari di atas awan ia akan berubah warna menjadi gelap. Kaisar mempercayai kehebatannya dan menyuruhnya untuk mengajar. Saat ini ia mengajar kelas yang paling istimewa. Tak disangka baru pertama mengajar, ia disiram oleh siswa. 18 anak pangeran ini tidak mau belajar. Hal ini menyebabkan 18 guru mengundurkan diri. Tetapi tidak akan diam saja. Beberapa saat kemudian ia berbalik untuk mengajar lagi. Para siswa ini hendak mengerjainya lagi. Akan tetapi malah mereka yang sekarang sedang dikerjai. Dia kemudian menendang meja sekolah. Beri mereka hadiah untuk pertemuan pertamanya. Ini pertama kali mereka menderita. Jika kamu kalah, kamu harus belajar lebih keras. Kemudian siswa ini mengancamnya dan memberikannya sebuah taruhan. Jika mereka menang, biksu ini harus mengundurkan diri dan pergi dari sini. Pertempuran pun dimulai. Para siswa menembak menggunakan pemanah terbaik. 3 anak panahnya menembak tepat pada lingkaran merah. Para siswa sangat bersemangat. Tapi biksu ini menembakkan 3 anak panahnya sekaligus. Tidak berharap untuk menang. Ia menembakkannya 3 kali berturut-turut dan totalnya ada 9 anak panah. Tapi tembakannya tidak ada yang mengenai lingkaran merah. Ia ditertawakan oleh para siswa. Tapi kalau dipikir-pikir ia hanya meledeknya. Ia membuat sebuah tulisan dan membuat mereka sangat marah. Lalu mereka menyeretnya ke pacuan kuda. Kemudian mereka bermain dadu kembar 3. Akan tetapi ia selalu menang. Ketika hendak pergi, siswi menghentikannya lagi. Ia ingin melakukan pertarungan terakhir untuk pecahkan teka-teki. Jika kamu tidak bisa menjawabnya aku akan cat wajahmu. Apakah kamu tidak berani? Mereka membuatnya kesal. 80 pertanyaan bisa ia jawab. Semua para siswa akhirnya mengecat wajah karena kalah. Dengan demikian, ia berhasil menaklukkan para murid nakal. Sejak saat itu mereka patuh belajar. Saat ini ia menjadi seorang guru yang setia. Akhirnya ia menjalani hidupnya dengan kemauannya sendiri. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.